Oke, selamat bergabung rekan-rekan sekalian. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai teknikal analisis yang sudah sampai kepada pembelajaran mengenai candlestick. Sebelumnya kita perlu cek dulu sejauh mana pembelajaran kita. Dalam technical analysis ada 5 hal wajib yang perlu kita pelajari. Yang pertama mengenai support dan resisten kita telah pelajari. Kemudian mengenai tren dan tren lain juga sudah kita pelajari. Dan yang ketiga mengenai indikator sudah kita selesaikan. Dan saat ini kita akan belajar mengenai candlestick yang kita akan bahas secara tuntas tahap demi tahap. Dan kemudian nanti kita juga akan membahas mengenai chart pattern. Nah, langsung aja kita masuk kepada pembahasan mengenai candlestick. Candlestick ini merupakan bentuk informasi yang memberikan informasi mengenai pergerakan harga. Sebenarnya tidak hanya candlestick, ada juga bentuk chart yang lain berupa garis. Namun candlestick menjadi yang terpopuler dan paling sering digunakan karena informasi yang diberikan sangat lengkap. Dan kemudian candlestick juga berfungsi untuk menunjukkan tekanan jual dan tekanan beli. Seberapa besar tekanan jual dan tekanan belinya. Kita perlu pelajari dulu mengenai basic dari candlestick ini. Yang pertama ada candlestick bullish dan candlestick bearish. Bullish itu untuk candlestick yang hijau atau pergerakan harga naik. Sedangkan yang bearish itu untuk candlestick yang merah atau pergerakan harga turun. Dari candlestick memberi kita beberapa informasi, yaitu high. Ini adalah titik tertinggi yang pernah disentuh oleh pergerakan harga. Kemudian ada close. Ini merupakan titik harga penutupan dari suatu pergerakan harga. Selanjutnya adalah open. Nah, di sini adalah titik saat market atau pasar buka, pada titik inilah harga itu dibuka gitu. Ini harga pembukaan suatu market. Selanjutnya ada low. Ini merupakan titik terendah atau harga terendah yang pernah disentuh pergerakan suatu pasar. Ini disebut sebagai shadow atau ekor. Yang di bawah disebut sebagai lower shadow atau ekor bawah. Sedangkan yang di atas disebut sebagai upper shadow atau ekor atas. Sedangkan yang berwarna hijau atau yang merah ini disebut sebagai body gitu. Namun yang membedakan hijau dan merah ialah titik close dan opennya. Di candle yang hijau, close ada di atas, sedangkan candle yang merah, close-nya ada di bawah. Apa yang menjadi perbedaan? Namun sebelumnya kita perlu ketahui bahwa candlestick putih atau white candlestick ini sama dengan candlestick hijau. Karena di buku-buku atau di beberapa video sering juga disebutkan sebagai white candlestick, itu sama dengan yang hijau. Atau yang hitam juga sama dengan yang merah gitu. Jadi ini tidak ada bedanya. Nah, kembali ke tadi perbedaan close-nya di atas dengan close-nya di bawah. Kita bisa perhatikan tanda panah yang membantu kita memahaminya. Pada saat bullish candlestick atau candlestick hijau, itu harga open berada pada titik ini. Kemudian harganya naik dan ditutup di atas harga open. Harga penutupnya lebih tinggi dari harga opennya, atau dia naik dari open, dia naik. Sebaliknya yang bearish candlestick itu harga close-nya itu di bawah, karena saat market buka pada titik ini di harga ini dia turun sehingga close-nya berada di bawah. Jadi yang menjadi perbedaannya adalah close-nya di atas yang hijau karena dia naik, sedangkan yang merah close-nya ada di bawah karena dia turun.
Apa yang menyebabkan terbentuknya candlestick hijau dan candlestick merah? Ini berhubungan dengan hukum permintaan dan hukum penawaran yang menyebabkan pergerakan suatu harga. Contohnya, dalam candlestick hijau terbentuk karena permintaan lebih besar daripada penawaran. Atau secara sederhana, orang yang lebih membeli lebih banyak daripada orang yang menjual, sehingga terbentuk candle hijau atau harganya naik. Yang beli naik sedangkan yang jual turun. Jadi cenderung yang dominan adalah orang yang membeli. Sebaliknya, candle merah di mana penawaran lebih besar daripada permintaan. Atau secara sederhana, orang yang menjual lebih banyak daripada orang yang membeli. Candlestick ini juga sering dianalogikan sebagai pertarungan antara warna merah dan warna hijau gitu. Yang merah itu menandakan penawaran atau orang yang menjual, sedangkan yang hijau itu melambangkan orang yang meminta atau membeli permintaan gitu. Nah, ketika candle merah itu terbentuk di sini, itu artinya orang yang menjual lebih banyak atau pertarungan dimenangkan oleh warna merah. Candlestick warna merah lebih dominan. Sebaliknya, ketika terbentuk candlestick hijau, itu artinya pertarungan dimenangkan oleh warna hijau, yang artinya pembelinya menang atau pembelinya lebih banyak. Secara umum, candlestick ada 3. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama adalah candlestick Marubozu, white Marubozu, dan black Marubozu. Seperti yang saya katakan tadi, white sama dengan hijau dan black sama dengan yang merah. Bisa kita dilihat bahwa titik tertinggi sama dengan close-nya dan titik terendah sama dengan titik open-nya. Jadi dia tidak memiliki harga yang memiliki ekor gitu, karena dia langsung memiliki body sepenuhnya ini body gitu. Ini artinya pertarungan antara merah dan hijau atau pembeli dan penjual dimenangkan oleh warna hijau atau dimenangkan oleh pembeli. Ini bisa dikatakan sebagai menang mutlak karena dia tidak ada perlawanan, terus naik. Sedangkan di sini bisa dikatakan pertarungan dimenangkan oleh warna merah atau penjual karena harganya tidak pernah naik, langsung turun ke bawah. Apa artinya? Ini yang white ini artinya harga penutup lebih tinggi daripada harga pembuka. Ya tentu tidak memiliki shadow dan artinya memiliki tekanan beli yang sangat tinggi. Sebaliknya, ini harga penutupnya lebih rendah, tidak memiliki shadow, dan pastinya tekanan jualnya sangat tinggi. Kemudian candlestick kedua itu adalah long atau short candlestick. Panjang pendeknya candle itu merupakan cerminan dari tekanan jual dan tekanan beli. Contohnya dalam candlestick warna hijau. Kita bisa lihat pada gambar ada long candlestick dan short candlestick. Candlestick hijau itu terbentuk karena yang beli lebih besar daripada yang jual. Nah, semakin panjang candlestick warna hijau, maka semakin besar tekanan belinya. Yang berarti yang ini tekanan belinya lebih besar. Walaupun pertarungan dimenangkan oleh warna hijau atau dimenangkan oleh pembeli, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Ini tekanan belinya lebih besar dan ini tekanan belinya tidak terlalu besar. Sedangkan untuk candlestick merah itu mengartikan bahwa semakin panjang candle merahnya, maka semakin besar tekanan jualnya. Artinya tekanan jual di sini lebih besar daripada tekanan jual candlestick yang ini. Kalau yang pertama Marubozu itu bisa kita katakan menang mutlak, namun pada long atau short candle ini bisa dikatakan ada perlawanan antara warna merah dan warna hijau atau antara penjual dan pembeli. Karena bisa kita lihat dia sempat turun dan pada akhirnya dimenangkan oleh pembeli atau warna hijau. Nah, di sini juga kita bisa lihat di sini ada perlawanan karena harganya sempat naik ke atas
tetapi pada akhirnya dimenangkan oleh warna merah. Candlestick yang ketiga itu adalah doji. Artinya harga pembuka dan harga penutup sama. Ini mengindikasikan bahwa tekanan beli dan tekanan jualnya sama. Dan doji ini juga sering dipakai sebagai analisis untuk mengetahui dan sering digunakan sebagai tanda akan terjadi suatu pembalikan arah gitu. Terdapat 5 jenis doji. Yang pertama disebut sebagai doji atau sering juga disebut star doji karena bentuknya seperti bintang. Harganya sempat naik sedikit, kemudian turun, tetapi ditutup dengan harga yang sama dengan harga pembuka. Yang kedua, long leg doji atau memiliki doji yang memiliki kaki yang panjang. Harganya sempat naik, kemudian turun lagi, tetapi ditutup dengan harga yang sama dengan harga pembukaan. Yang ketiga, dragonfly doji. Harganya sempat turun, jatuh gitu, tapi pada harga penutupan berhasil naik lagi dan harganya ditutup sama dengan harga pembuka. Yang keempat, gravestone doji. Harganya sempat naik tinggi, kemudian dia berhasil turun atau turun lagi sehingga harga penutupan sama dengan harga pembukaan. Yang kelima, four price doji. Ini mengindikasikan dua arti. Yang pertama, ini bisa mengartikan bahwa tidak terjadi penjualan atau pembelian, tidak terjadi sama sekali karena dia garis lurus, tidak naik dan tidak turun. Namun bisa juga mengindikasikan ini penurunan yang signifikan karena langsung dibuka di harga ini. Atau ARB berjilid-jilid sering terjadi seperti ini, atau yang suspend juga sering terjadi seperti ini. Nah, setelah kita mempelajari 3 jenis candlestick tadi, candlestick juga sering dijadikan sebagai analisis dalam teknikal. Analisis candlestick itu menggunakan formasi dari pola-pola dari candlestick, karena candlestick ini akan membentuk formasi mulai dari pola 1 candle sampai 5 candle, di mana pola-pola candlestick ini akan mengindikasikan bullish reversal patterns, bearish reversal patterns, dan juga ada bearish continuation pattern dan bullish continuation patterns. Nah, kita akan membahas lebih detail pada pembelajaran berikutnya mengenai formasi-formasi ini, mulai dari yang 1 candle sampai yang 5 candle. Demikian mungkin pembelajaran kita mengenai candlestick. Bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti, terima kasih. Jangan lupa untuk cek pembelajaran selanjutnya di playlist. Terima kasih.